Kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini membawa sebuah misi penting, di antaranya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya ma'asyar muslimin wa bi'adha mu'minin wa rahmatullah ya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kuntum su'idna yawma jum'ati ansiku al-fadiyatu faqalawat ansiku wasfamu ma'akihu wa rahmatullah ansiku wasfamu ma'akihu wa rahmatullah ansiku wasfamu اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم اجمعين امين يا رب العالمين اللهم اغفر الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاهدين رب اغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat istiqomah di dalam iman Islam. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan rangkaian salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Tidak lupa pula dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan dan keimanan itu adalah bekal untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau lebih sering kita kenal dengan bulan Maulid. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian agung, yakni kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok yang paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan Allah pun bersolawat kepada beliau, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Salawat yang kita ucapkan tentunya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya seorang umat manusia yang paling mulia, dan juga adalah bentuk penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah Allah hadirkan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini membawa sebuah misi penting, diantaranya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia, karena itulah yang akan membawa perdamaian, keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang meriwayatkan, Innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya sungguh aku diutus untuk menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut al-adab fawqal ilmi, bahwa adab, tata krama, budi pekerti, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam setiap muslim. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal adanya aspek afektif dari sikap dan karakter itu lebih dikedepankan daripada aspek kognitif atau kepintaran otak. Maka itu fungsi kita sebagai guru maupun orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi kita menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi yang pintar semata. Pendidikan karakter dan akhlak generasi ini menjadi sangat penting karena tantangan dan godaan zaman. Perkembangan teknologi semakin berkembang. Akibatnya perkembangan teknologi dan informasi ini menjadikan ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Bagaimana kita melihat akhlak para pemuda, para generasi yang sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern ini. Kejadian tindakan kriminal, tindakan asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan di generasi mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita rasakan mereka lebih asik bermain di dunia maya daripada mereka bersosialisasi di dalam dunia nyata. Mudahnya berkomunikasi, berinteraksi, mencari informasi, bahkan melakukan tindak kriminal pun mudah dilakukan melalui teknologi. Adanya pinjol,
pinjaman online, adanya judi online, adanya belanja online, sangat mudah untuk kita melakukan transaksi. Apabila kita tidak mampu melakukan pengendalian diri, maka kita akan terjerumus pada kehidupan hedonis, kehidupan yang konsumtif. Dan ini jauh daripada sikap kehidupan yang diajarkan Rasulullah dengan sikap yang sederhana. Inilah pentingnya kita menteladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita bekerja. Senantiasa kita memiliki tauladan untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan, supaya tidak terlalu jauh kehidupan kita melenceng daripada tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena ini tentunya perlu kita gendungi pada peran orang tua karunia. Maka pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis At-Tabrani meriwayatkan, khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berbanyak sholawat, insya Allah hidup menjadi nikmat karena mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Syafaat dari Nabi Muhammad menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah. Menurut kita kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah, sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah serta memperbanyak shalawat kepada Nabi untuk mendapatkan syafaatnya. Dalam satu hadis mengatakan Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Dalam satu hadis an Anas bin Malik anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Qala ma'adat laha, qala ma'adat laha min kasirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakin ahabbullah wa rasuluh. Qala anta ma'in mahabbata. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Kapan hari kiamat terjadi ya Rasul?" Nabi balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan?" Ia menjawab, "Aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa maupun sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi berkata, "Engkau telah dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai." Ma'asyiral muslimin rahimahullah, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada generasi muda, generasi penerus yang menjadikan akhlak mulia sebagai seni-seni peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكر والزلل ما ظهر منها وما بطن بلدنا القدس خاصة سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيهم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.